Selamat pagi, terpuji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur ya atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saat pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk melakukan setiap kegiatan kita. Nah, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita atau kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak KBM CLC yang ada di rumah, Miss yakin dan percaya semua akan mempersiapkan dirinya ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Semuanya di rumah boleh ikutin, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan ketanamkan di hati kami masing-masing, supaya dapat jadi berkat, kekuatan bagi pedoman kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang Miss kasih judulnya yaitu Yunus dan ikan besar. Nah, sebelumnya Miss mau tanya nih, ada yang pernah lihat ikan besar? Iya, ikan besar tuh adanya di mana ya? Iya, adanya di laut, di lautan adanya ikan besar. Contohnya ya, ikan besar tuh ikan paus, kemudian lumba-lumba juga besar, termasuk jenis-jenis ikan ya. Kalau yang kecil-kecil tuh kayak ikan layang, ikan nila itu biasa dipelihara aja di keramba-keramba. Nah, kita hari ini belajar tentang ikan besar yang menelan Nabi Yunus ya, karena Nabi Yunus ini melanggar perintah Tuhan. Nah, semuanya kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Semuanya boleh buka ayatnya dalam kitab Yunus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-17, kemudian dilanjut di kitab Yunus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Nah, Miss akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Nah, suatu ketika Nabi Yunus ini diperintahkan Tuhan untuk berangkat ke sebuah kota, yaitu namanya kota Niniwe. Nah, untuk apa sih Nabi Yunus ini berangkat ke kota Niniwe? Ada yang tahu? Iya, Nabi Yunus ini diperintahkan ke kota Niniwe oleh Tuhan itu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ya, firman Tuhan kepada Nabi Yunus ini untuk menegur orang-orang yang ada di kota Niniwe itu. Kenapa orang-orang di kota Niniwe itu harus ditegur? Karena mereka di sana telah melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Perbuatan apa tadi? Iya, perbuatan yang tidak baik atau dosa. Mereka selalu melanggar perintah Tuhan, sehingga Tuhan mau mengirimkan Nabi Yunus untuk menegur orang-orang yang berada di kota Niniwe tersebut. Nah, tiba saatnya sebelum Nabi Yunus berangkat, ternyata apa yang dipikirkan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus ini ternyata mulai berpikir tidak baik. Dia berpikir untuk melarikan diri dari perintah Tuhan. Kenapa ya kok Nabi Yunus berpikir seperti itu? Karena apa? Mungkin dia tidak mau melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Adik-adik tahu gak perintah Tuhan itu baik adanya? Wah, perintah Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan larang atau yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita semua itu adalah hal yang baik, hal yang positif yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan Maha tahu apa yang Ia tegur, yang Ia larang, semua itu buat kebaikan kita umat manusia. Nah, setelah dia berpikir seperti itu, akhirnya berangkatlah dia berjalan menuju ke suatu tempat. Ternyata sebelum dia berangkat itu, dia sudah memikirkan hal yang tidak baik itu. Akhirnya dia melanggar perintah Tuhan. Kemana Nabi Yunus ini berangkat? Ada yang tahu? Nah, ternyata Nabi Yunus mau berangkat ke kota Tarsis. Wah, ternyata Nabi Yunus ini
melakukan hal yang sudah melanggar perintah Tuhan. Harusnya berangkat ke kota Niniwe, dia malah berangkat ke kota Tarsis. Nah, berjalanlah dia. Dilihatnya kapal yang menuju ke kota Tarsis. Naiklah Nabi Yunus ke kapal tersebut. Naik. Dalam perjalanan, ternyata apa yang terjadi? Tuhan menurunkan angin kencang atau angin ribut, angin yang luar biasa dahsyatnya. Di tengah laut terjadi gelombang yang luar biasa. Kapalnya kalau kena gelombang, apa yang terjadi? Iya, kapalnya goyangnya sana kemari ya, tidak teratur. Akhirnya orang-orang di dalam kapal itu menjadi panik, menjadi bingung. Aduh, kenapa ini? Apa yang terjadi dengan kita di dalam kapal ini? Mereka berpikir. Mereka sibuk semuanya. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuang barang-barang yang ada di dalam kapal. Sebagian barang-barang yang mereka anggap memberatkan kapal, akhirnya mereka buang ke lautan. Lempar tas, lempar peti. Mungkin punya barang-barang yang berharga dilempar. Kalau di sana bawa TV, mungkin lempar TV. Lempar buku-buku yang dianggap berat, lempar buku kalau ada di sana. Seperti pakaian lah contoh-contohnya. Mereka lempar-lempar, tetapi apa yang terjadi? Tidak membuat angin itu menjadi reda, dan juga kapal pun tetap terbawa oleh ombak yang dahsyat. Mereka ketakutan, mereka berpikir mereka akan tenggelam di dalam kapal itu. Nah, setelah mereka sibuk, akhirnya nahkoda kapal itu turun ke kapal yang paling bawah. Sesampainya di sana, apa yang ia temukan? Adik-adik tahu apa yang mereka temukan di sana? Ada yang tahu? Iya, mereka menemukan Nabi Yunus sedang baring atau sedang tidur dengan sangat nyenyak. Wah, luar biasa Nabi Yunus. Ternyata dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di atas kapal. Dia tidak tahu bahwa kapal ini akan tenggelam. Wah, akhirnya apa? Nahkoda kapal ini dia membangunkan Nabi Yunus. Katanya, Yunus, bangun. Kamu tidak tahu kah apa yang akan terjadi dengan kita? Kita ini akan mati tenggelam akibat angin yang kencang. Laut ini marah. Wah, dahsyat sekali gelombang laut ini. Bisa jadi kita akan mati di sini. Kamu berdoalah katanya kepada Tuhanmu, minta supaya kita ini diselamatkan. Katanya seperti itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Wah, mereka mulai berpikir nih mereka, kenapa ya kok kapal ini akan tenggelam? Apa sih? Atau ada orang yang berbuat kesalahan di kapal ini? Ada yang tahu gak? Benar gak apa yang mereka pikir? Nah, ternyata yang mereka pikirkan itu benar. Nah, di ayatnya yang ke-8, kitab Yunus 1 ayatnya ke-8 itu berbunyi, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Nah, mereka mulai mencari tahu siapa orang yang membuat malapetaka ini terjadi. Kemudian, apa pekerjaanmu dan dari manakah engkau datang? Dan apa negerimu dan dari mana bangsa? Dan dari bangsa manakah engkau? Tanya mereka kepada Yunus. Kemudian di ayat yang ke-9 Yunus menjawab, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Wah, setelah mendengar hal itu orang-orang pun menjadi takut. Wah, mereka merasa ketakutan karena mereka tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi yang kita tinggalkan sekarang, yang menjadi tempat tinggal kita sekarang. Lalu apa selanjutnya yang terjadi? Nah, kita buka lagi di kitab Yunus 1 ayat yang ke-11, kita baca lagi. Nah, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora.
mereka bertanya ya kepada Yunus, Yunus itu harus diapakan supaya laut ini menjadi reda, gelombang yang dahsyat ini menjadi reda. Lalu sahut oleh Nabi Yunus, dia berkata apa? Dia menyuruh mereka untuk melemparkan Yunus ke lautan. Wow, luar biasa ya. Siapa adik-adik yang mau dilempar ke lautan? Miss mau tanya. Nah, ada yang mau dilempar ke lautan? Ya tentunya tidak mau lah. Di lautan itu kan ada ikan yang gak jahat, ikan yang bisa memakan manusia. Di lautan itu bisa jadi ada buaya, ada ular. Wah, luar biasa ya di lautan itu. Tapi kalau Nabi Yunus ini dilempar, apa yang akan terjadi sama dia? Ada yang tahu? Nah, kita nggak tahu ya. Kita akan dengarkan cerita selanjutnya. Nah, dilemparkanlah Nabi Yunus ini ke lautan, dan akhirnya apa yang terjadi? Iya, badai pun reda, laut menjadi tenang. Tetapi setelah dilempar di lautan, ternyata Tuhan sudah merencanakan hal yang lain. Apa yang direncanakan Tuhan? Iya, Tuhan sudah merencanakan setelah Yunus ini dilempar ke lautan, dia akan dimakan oleh ikan yang besar. Wow, ikan yang besar itu gimana ya? Ada yang tahu ikan yang besar? Ya, ikan yang besar itu otomatis ikan yang posturnya atau badannya besar ya, melebihi badan manusia, karena dia bisa memakan manusia. Nah, setelah dilempar, kena ikan itu hop, memakan Nabi Yunus. Dia bukan memakan, dia menelan Nabi Yunus. Akhirnya ditelanlah Nabi Yunus. Diam nih dia di dalam perut ikan. Hebat memang kuasa Tuhan itu, dahsyat. Biasanya kalau kita ditelan atau kita masuk ke dalam suatu masuk di dalam badannya ikan itu, otomatis kita sudah tidak bernyawa, karena di dalam organ-organ itu tadi ya, selain organ-organ darahnya itu, otomatis kita ini tidak ada tempat untuk oksigen, untuk bernapas. Bagaimana kita bisa hidup? Tetapi karena Tuhan itu dahsyat, Nabi Yunus itu hanya ditelan dan dia diam di perut ikan itu, dia hidup di dalam situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nabi Yunus merasa menyesal telah melanggar perintah Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, karena keegoisannya ini tadi. Dia tidak mau mendengarkan, padahal dia tahu apa yang Tuhan lakukan itu adalah baik baginya. Nah, selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus pun berdoa, dia memohon ampun kepada Tuhan. Ya, pokoknya sama 3 hari 3 malam itu dia berdoa atas semua kesalahannya. Dia mengakui, dia memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Nah, setelah 3 hari ini berlalu, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Yunus dan dia dimuntahkan oleh ikan besar itu di sebuah daratan. Nah, dimuntahkan di sebuah daratan dengan tubuh yang masih sehat, tidak ada luka, tidak ada cacat. Luar biasa ya anugerah Tuhan dalam kehidupan Nabi Yunus. Saat Nabi Yunus melakukan kesalahan, Tuhan memberikan maaf, Tuhan memberikan pengampunan kepada Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar ya dari kisah seorang Nabi Yunus ini. Apa sih yang bisa kita ambil? Iya, kita mau mengambil satu contoh atau pelajaran ini. Karena apa? Karena setiap kesalahan itu pasti ada pengampunan. Saat kita memohon ampun, kita meminta maaf kepada Tuhan, kita imani semua itu, Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita sebagai manusia. Karena kita ini bukan hanya anak-anak di rumah, kakak juga sebagai seorang guru, seorang pengajar juga pasti pernah melakukan kesalahan. Kadang kita menegur itu kadang dengan kasar, tapi saat kita tahu kita melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita meminta maaf. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Setelah dia melakukan kesalahan, dia pun meminta maaf kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dia pengampunan. Wah, luar biasa baiknya ya Tuhan kita ini. Nah, inilah cerita tentang Nabi Yunus. Miss Nita mau adik-adik
dan anak-anak di rumah bisa belajar dari cerita ini, bahwa setiap kesalahan itu akan ada sebuah pengampunan. Tuhan akan memberi pengampunan kepada kita asalkan kita mau meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan hati, dengan ketulusan kita meminta maaf. Kita percaya Tuhan akan memberikan pengampunan. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan satu di dalam doa. Semuanya kembali lipat tangannya, tutup matanya. Oke. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman-Mu dalam kehidupan kami di tempat ini dan anak-anak-Mu Tuhan yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan, cerita Nabi Yunus ini dapat menginspirasi anak-anak-Mu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang taat, tidak melalaikan akan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka, karena perintah-Mu Tuhan adalah untuk kebaikan kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan ini, supaya firman-Mu ini tertanam di hati kami masing-masing menjadi kekuatan baru, pedoman dalam kehidupan kami dan anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kalau gitu sampai jumpa semuanya.